Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pembahasan selanjutnya dalam kajian Kristologi dengan judul Kesaksian Flavius Josephus. Begitu juga ketika Yesus disalibkan pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Yesus disalibkan. Pada saat Paskah Yahudi dia disalibkan. Data-data, dokumen-dokumen tentang eksekusi Yesus masih tersimpan saat Flavius Josephus menulis tahun 93. Nah, oleh karena itu Josephus mengatakan, Yesus itulah yang sudah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tetapi murid-muridnya tidak berhenti mengasihi dia. Karena apa katanya? Mereka melaporkan, jadi mereka melaporkan berarti Josephus nggak percaya dengan laporan itu. Mereka melaporkan bahwa Kristus yang sudah mati itu bangkit kembali pada hari ketiga dan menampakkan diri kepada mereka. Itulah sebabnya mereka semua masih eksis sampai hari ini. Cerita yang sangat singkat tentang Yesus memperlihatkan bahwa Yesus bukanlah orang penting di mata Josephus. Josephus menulis buku yang berjudul The Complete Works of Josephus. Dan di dalam buku inilah Bambang Nursena membangga-banggakan bahwa Josephus berbicara tentang Yesus. Namun cerita yang sangat singkat tentang Yesus memperlihatkan bahwa Yesus bukanlah orang penting di mata Josephus. Bayangkan pemirsa, Tuhan dan Allahnya Bambang Nursena hanya diungkit dalam 3 kalimat. Sementara Yohanes Pembaptis di halaman 382 dibahas 2 kali lebih banyak dari cerita tentang Yesus yang malah sudah dipermak oleh gereja. Jadi teks aslinya hanya kira-kira 1/4 dari tulisan tentang Yohanes Pembaptis. Kalau Josephus hanya menulis bahwa Yesus adalah seorang manusia yang bijak, gereja mendramatisirnya dengan menyelipkan pertanyaan atau pernyataan yang maksudnya, pantaskah Yesus hanya sekedar manusia? If it be lawful to call him a man. Di sini taktik gereja menggiring upaya opini jemaat untuk menerima bahwa Tuhan Yesus dalam tanda kutip bukan hanya sekedar manusia, tetapi 100% manusia, 100% Tuhan. Formula ini merupakan hasil sidang gereja di Efesus bulan Juni 431 yang disponsori oleh Kaisar Romawi Theodosius II, 400 tahun setelah Yesus tiada. Ini dilakukan oleh Kaisar untuk melerai pertarungan berdarah-darah sampai saling bunuh dalam memperdebatkan berapa persen Yesus sebagai Tuhan dan berapa persen Yesus sebagai manusia. Pertarungan saling bantai ini dijelaskan oleh Reverend Dr. Charles Francis Potter dalam bukunya The Lost Year of Jesus Revealed di halaman 141 sampai 142. Then for centuries, Christian debate how and in what degree Jesus partook of the nature of God and how much of him, if any, was a man. They not only debate, they even kill one another over this question of whether the Prince of Peace was God or man. Finally, the great maker decided that Jesus was both 100% God, 100% man. Selanjutnya, selama berabad-abad umat Kristiani saling berdebat tentang berapa persen Yesus sebagai Tuhan dan berapa persen Yesus sebagai manusia. Mereka tidak hanya berdebat tetapi saling membunuh menyangkut pertanyaan, apakah Pangeran Damai itu atau Yesus ini Tuhan atau manusia? Akhirnya pemirsa, Kaisar Theodosius dan sidang gereja di Efesus memutuskan bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Naudzubillah min dzalik. Formula aneh yang melawan akal sehat ini menyatakan, we confess therefore our Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, to be perfect 100% God and perfect 100% man. Dengan demikian, kita mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Allah sebagai Tuhan yang sempurna 100% dan manusia yang sempurna 100%. Jadi jelas pemirsa,
Yosefus tidak tahu dan tidak pernah bermimpi untuk menulis if it be lawful to call him a man. Selanjutnya pada awal kalimat ketiga, tanpa asap tanpa api, tiba-tiba muncul selipan dari gereja yang mengumumkan bahwa Yesus adalah Mesias. He was a Messiah. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa, tidak pernah terlintas di benak Yosefus dan ia tidak pernah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus. Ini diamini sendiri oleh pakar Kristen Profesor E.P. Sanders. Profesor E.P. Sanders, pakar agama Yahudi dan asal-usul Kristen, dalam bukunya The Historical Figure of Jesus di halaman 50. Josephus' work, bukunya Josephus ini, were preserved by Christian scribes who could not resist the temptation to revise the text and thus make Josephus proclaim that Jesus was the Messiah. Tulisan Josephus disimpan oleh penulis gereja yang tidak tahan godaan untuk mempermak tulisan tersebut dan membuat Josephus menjadi proklamator bahwa Yesus adalah Mesias. Naudzubillah min dzalik. Profesor Paula Fredrickson, pakar Alkitab dan sejarah Yesus, dalam bukunya Jesus of Nazareth, the King of Jews di halaman 248 menjelaskan, Josephus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Jadi pemirsa, jelas bahwa pernyataan tersebut bukan pernyataan Josephus, tapi pernyataan yang diselipkan oleh gereja. Godaan yang lebih parah lagi adalah ketika penulis gereja menyelipkan ajaran penyembah berhala agama misteri tentang Tuhan yang mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga di pertengahan kalimat ketiga. Pemirsa, tadinya Josephus hanya menulis bahwa mereka yang mencintainya tidak meninggalkan dia. Lalu tiba-tiba gereja menyelipkan mitos Kristusnya Paulus yang sudah menjadi dasar keimanan mereka. He appeared to them alive again the third day, as the divine prophet had foretold this, and 10,000 other wonderful things concerning him. Wow! Dia menampakkan diri hidup kembali pada hari ketiga, sesuai dengan yang diramalkan para nabi, serta 10.000 keajaiban lain tentang dia. Pemirsa, sedangkan Yesus sebagai Mesias saja Josephus tidak percaya, apalagi tentang mitos bahwa Yesus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Ditambah lagi, seakan-akan Josephus mempercayai lalu menulis bahwa para nabi di kitab Perjanjian Lama telah meramalkan kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Ini benar-benar keterlaluan, pemirsa. Pak Bambang, ini keterlaluan. Bagaimana mungkin Josephus akan menulis seperti itu sementara dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kubur? Dan sebagai seorang Yahudi, dia tahu bahwa tidak ada pernyataan para nabi di kitab Perjanjian Lama tentang Kristus yang mati dan bangkit kembali. Sekian pemirsa, sekian Pak Bambang, terima kasih. Kita akan lanjut lagi dengan pembahasan berikutnya, yaitu Bambang Nursena Lihai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.